Kisah Bajiwo memutih cucunya jadi 79 bagian. Masih ingatkah kalian dengan kisah Bajiwo? Kejadian tragis ini terjadi pada tahun 1992. Kejadian ini pun perlahan-lahan menjadi urban legend terkenal di kawasan Probolinggo yang sering digunakan orang tua untuk menasehati anak-anak bandel. Farida, seorang gadis berusia 5 tahun, besar di desa Kandang Jati bersama kedua orang tuanya. Farida mempunyai kebiasaan untuk mengikuti pengajian di masjid dekat rumahnya jelang maghrib. Kemudian ia akan kembali pulang sekira pukul jam 8 malam. Tidak hanya panik, tetapi kedua orang tuanya menangis. Mereka meminta kepala desa serta warga setempat untuk membantu mencarikan Farida karena anak gadisnya belum pulang usai pengajian. Mereka sudah mencari ke pelosok kampung dan rumah warga setempat. Akan tetapi, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Pencarian Farida berlanjut selama 6 jam. Sang kepala desa masih berusaha untuk mencari Farida di beberapa rumah warga. Kepala desa tidak sengaja menyenggol baskom yang ditutupi tampan di luar rumahnya. Kaget bukan main, ia tidak sengaja melihat tangan dalam baskom tersebut. Tidak jauh dari baskom tersebut, ia melihat sebuah sendal anak kecil di dekat tungku. Tangan tersebut berada di belakang rumah Bajiwo. Sang kepala desa berusaha untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia pun menghampiri nenek tersebut dan bertanya mengenai jasad yang ia temukan. Mirisnya, Bajiwo mengakui perbuatannya. Diduga Bajiwo mendapatkan bisikan gaib bahwa ia harus memakan daging anak kecil sehingga tega memutih dan menguap Farida tanpa perasaan bersalah. Awalnya Bajiwo menghiraukan suara tersebut, akan tetapi seperti yang diketahui, Bajiwo akhirnya menuruti bisikan tersebut. Sementara itu, usai salat Isya, Farida yang merupakan cucu dari Bajiwo datang untuk bertemu dengan sang nenek. Farida sering bermain di rumah Bajiwo. Bajiwo pun sering memberikan kerak nasi goreng seperti biasa. Saat Farida sedang mampir, panggilan gaib tersebut kembali muncul di telinga Bajiwo. Farida diminta oleh Bajiwo untuk tidur di atas lantai yang terbuat dari tanah tersebut. Farida yang berumur 5 tahun dengan polos menuruti perintah neneknya. Tiba-tiba Bajiwo menepuk leher Farida. Dari yang dalam tersebut terdapat banyak darah keluar sehingga mulai membanjiri tubuh Farida. Bahkan Farida sempat bertanya mengapa dirinya dibunuh. Hal ini membuat Bajiwo marah dan memutih tubuh Farida menjadi 79 bagian. Selesai memutih tubuh cucunya, sekira jam 10 malam Bajiwo pun mencuci tubuh Farida dan meracik bumbu gulai untuk dimasak. Diduga Bajiwo mengalami kelainan jiwa sehingga dapat melakukan hal keji kepada cucunya sendiri. Dengan demikian, kisah Bajiwo meninggalkan rasa trauma terhadap warga sekitar. Kisah tersebut menjadi sebuah urban legend yang akan digunakan orang tua terhadap anak-anaknya apabila mereka tidak nurut atau nakal.